Bang Samsul belakangan santer desas-desus munaslup. Bahkan ada kabar yang menyebut bahwa Partai Golkar bakal digiring ke PDIP. Pendapat dari Bang Samsul sendiri seperti apa, Pak? Ya, eh, saya mendapat informasi ini juga tadi malam bahwa ada rencana pertemuan Mbak Puan dengan Pak Airlangga Hartarto. Jadi nanti pertemuan itu direncanakan di jam 15. Jam 15 dan itu nanti di rumahnya Pak Airlangga, kediamannya Pak Airlangga. Jadi kediamannya Pak Airlangga itu di Jalan Tirtayasa, Jakarta Selatan. Ya dinamik itu menunjukkan bahwa politik Indonesia saat ini masih dinamis. Politik Indonesia saat ini masih dinamis dan semua bisa terjadi, apalagi ini menyangkut dengan kepentingan pilpres, ya dan semua ini kan istilahnya lobby-lobby ya, Tapi bagaimana hasilnya lobby-lobby itu kan kita nggak tahu, kita belum tahu. Saya pikir bahwa dalam pencapresan ke depan PDIP sendiri saja sudah, sebenarnya untuk PDIP saja itu sudah memenangkan partainya sendiri, memenangkan capresnya sendiri. Dan PDIP jauh lebih, kita lihat punya kekuatan ya saat ini yang luar biasa. Nah oleh karena itu, kalau dalam pertemuan nanti terkait dengan persoalan pencapresan, mungkin ada beberapa poin saja yang menurut saya bahwa yang harus dipertimbangkan juga oleh PDIP, teman-teman di PDIP terhadap Partai Golkar. Kenapa? Karena saat ini kan Partai Golkar diperhadapkan dengan masalah. Jadi jangan melihat Airlangga Hartartonya, itu, tapi melihat Partai Golkarnya. Nah, tapi yang jelas bahwa tidak terlepas dari itu, ya Pak Airlangga ini sebagai ketua umum ya. Nah, oleh karena itu menurut saya khawatirnya begini, pertemuan ini akan mendegradasi, dapat mendegradasi elektabilitas PDIP yang hari ini jauh lebih tinggi, ya kan? Karena ini kan ada hal yang complang di sini. Golkar dengan calon presidennya yang popularitasnya, elektabilitasnya juga rendah, sangat rendah. Kemudian elektabilitas partai yang hari ini sangat rendah, ya, jangan terjebak dengan jumlah kursi yang ada saat ini gitu kan, karena pemilunya kan ke depan, bukan ke belakang ini. Nah oleh karena itu saya sih lebih, kalau menurut saya secara pribadi harus dipertimbangkan matang betul, PDIP harus mempertimbangkan matang betul kalau nanti berkoalisi dengan Partai Golkar, karena ada plus minus. Jauh membuat saya lebih yakin menjadi sebuah kekuatan besar PDIP jika PDIP itu berkoalisi dengan PKB, Kalau hitung-hitungannya ya, karena ya kita tahu secara historis PDIP dengan PKB ini punya historis yang cukup panjang dari zaman sebelum Indonesia merdeka sampai masuk di dekade kemerdekaan, dan hubungan Pak Karno kan punya hubungan yang begitu erat dengan Nahdien ya, dengan Nahdlatul Ulama. Sehingga menurut saya bahwa kalau PDIP dengan PKB itu jauh lebih menjawab lah, jauh lebih menjawab bahwa kemenangan itu ada di depan gitu loh. Nah, daripada dengan Partai Golkar. Nah, maksud saya begini, bukan kita mengecilkan Partai Golkar, tapi bahwa hari ini ada 3 poin yang saya lihat mendegradasi Partai Golkar ini, dan ini juga akan berimplikasi nanti dalam koalisi, kalaupun itu harus terjadi. 3 hal yang menurut saya di sini, 3 isu utama nih yang hari ini menimpa Golkar. Pertama adalah
persoalan kasus-kasus hukum yang hari ini menimpa beberapa tokoh Golkar. Ya sudah mulai disebut-sebut di media, itu ada Pak Airlangga Hartarto, ada juga Pak Agus Gumiwang kan gitu. Dan masalah kasus hukumnya ini masalah yang paling mendasar sekali terkait dengan kebutuhan masyarakat. Kasus minyak goreng, kasus CPO, minyak goreng yang merupakan kebutuhan dasar masyarakat, kemudian kasus garam. Nah, ini berimplikasi secara politik terhadap masyarakat. Nah, oleh karena itu saya betul-betul mewanti-wanti bahwa hari ini PDIP itu sudah pada posisi menang. Ya kan, elektabilitasnya udah tinggi. Jangan karena masuk Golkar ini akan mempengaruhi elektabilitasnya. Karena persoalan tadi itu, persoalan hukum dengan indikator dua hal tadi. Nah, terus ada juga persoalan lain, ada persoalan moral yang saya juga lihat di media terkait dengan kasus moral yang hari ini beredar. Ini juga berimplikasi di Partai Golkar. Itu penyebab-penyebab yang membuat terdegradasinya elektabilitas partai dan elektabilitas capresnya. Dalam hal ini ketua umum. Terus yang ketiga adalah persoalan konsolidasi internal dan eksternal. Nah, saya berharap bahwa teman-teman di PDIP harus lebih jeli. Airlangga dalam hal ini anak Golkar, Partai Golkar yang dibawa oleh Airlangga ke PDIP ini, ya, ini bisa menjadi manfaat atau bisa menjadi mudarat. Nah, ini harus dihitung betul, Saya pikir teman-teman di PDIP jauh jangkauan berpikir, analisa politiknya jauh lebih canggih saat ini. Dan mudah-mudahan saya juga berharap begini, sudahlah Pak Airlangga sebagai ketua umum Golkar membawa Golkar kemana-mana. Ya, saya tidak melihat sisi lain, saya tidak melihat bahwa Pak Airlangga bisa rapi dalam membangun komunikasi politik ya. Tapi kalau saya lihat ini agak ugal-ugalan kalau menurut saya. Jadi kalau menurut saya sebaiknya saat ini Pak Airlangga fokus memperbaiki partai. Gitu. Nah, walaupun kita tahu bahwa Pak Airlangga sendiri ini sebenarnya itu adalah amanat Munas yang akan dicapreskan. Tapi pada faktanya beliau nggak bisa ngangkat. Nah, oleh karena itu menurut saya sebaiknya Pak Airlangga fokus saja menyelesaikan persoalan hukumnya, kemudian persoalan di internal Partai Golkar yang harus diperbaiki, sehingga Golkar ini ya minimal di pemilu ke depan tetap bertahan di posisi kedua di tingkat legislatif. Saya pikir itu.